Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan dari cerita yang beberapa waktu yang lalu sebelum liburan, kita baca sedikit dari yang telah berlalu. Cerita ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya kita harus berbuat baik ya, kepada siapapun, walaupun kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan sebetulnya. Jadi intinya itu gini, biarkan orang itu tidak bisa berterima kasih, biarkan orang itu tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat syukur atas perbuatan kita. Kita jangan jadi seperti itu. Biarkan aja. Pokoknya kita berbuat baik. Dan perbuatan baik kepada siapapun, meskipun orang tidak berhak untuk mendapatkan perbuatan baik, setelah kita berbuat baik tidak mendapatkan respon yang baik, atau justru setelah kita bantu dia yang akan mencelakakan kita. Biarkan. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik dari makhluknya. Sehingga diceritakan di sini ada seseorang yang kemarin itu disebutkan namanya Ibnu Humair. Dia itu punya kebiasaan yang baik, dia memiliki sifat yang waro, dia memiliki sifat rutin puasa, sunnah, bangun malam. Ya. Sampai ringkas cerita, dia tadi itu tengah jalan kemudian ada ular. Ya. Ular itu manggil, mengatakan, wahai Muhammad bin Humair, bantulah aku, semoga Allah akan memberikan bantuan kepadamu, Allah akan memberikan kebaikan. Kemudian beliau bertanya untuk apa? Maka si ular tadi itu mengatakan, selamatkan aku dari musuh yang akan mendolimi diriku. Ya namanya ular. Makanya gambarannya orang yang tidak bagus kan di wara ulo. Ya. Hatta sama ular buat baik. Ditolong sama dia. Ular tadi itu. Ditolong sampai diceritakan di sini ditanya, kamu ini dari umatnya siapa? Aku dari umatnya Nabi Muhammad, katanya si ular tadi itu. Ya sudah. Maka aku buka sorbanku dan aku mengatakan kepada ular tadi itu, hei ular, masuk ke dalam sorbanku ini. Ular tidak mau. Kalau inti masukkan aku ke pakaianmu, ke sorbanmu, maka musuhku akan kelihatan aku nanti. Nah terus gimana? Ya engkau buka mulutmu. Ini buka, ini punya mulut. Ana masuk, katanya si ular tadi itu, ke mulutmu tadi itu. Kemudian katanya Muhammad bin Humair, loh kalau inti masuk ke dalam mulut ana, ke dalam mulutku, kamu akan bunuh aku nanti. Sumpah. Demi Allah, aku tidak akan bunuh kamu. Allah yang menjadi saksi, malaikat, para nabi, para rasul, malaikat pembawa arsy, makhluk yang tinggal di langit, bahwasannya aku tidak akan bunuh kamu. Kan ngono biasa orang kepepet. Ya kan? Ustalah, maksudnya tidak tahu sama anak ini khair loh. Tidak mungkin gitu ya. Anak ini deket sama ente, anak ini gini, anak itu gitu. Tapi anak ngomong gini jangan ada yang baper loh ya, biasa aja. Anak tidak nyindir siapapun ini. Berhubung ceritanya seperti itu gitu loh. Kan gitu. Tapi salahnya dia, na'udzubillah min dzalik, sumpah.
Imam Syafi'i mengatakan meskipun benar kalau bisa jangan sumpah atas nama Allah. Ini bukan atas nama Allah lagi, atas nama Allah, atas nama Nabi, atas nama malaikat, malaikat yang bawa arsy, atas nama makhluk yang tinggal di langit. Sumpah-sumpah. Ya percaya. Itu loh, anak bilang apa? Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan orang baik itu rentan tertipu. Jadi makanya kalau kita orang kerja ya misalnya ya, kok anak kok ditipu Beb ya? Itu pertanda itu orang baik. Bukan bodoh ndak. Ya kalau jelas yang ditipu kan kita orang tahu kan. Ndak, kadang-kadang kerja kok ditipu misalnya. Jangan kecil hati. Kenapa katanya beliau? Orang baik itu menganggap orang lain itu baik. Orang baik itu menganggap orang lain tidak akan nipu orang seperti dirinya tidak akan nipu orang. Makanya dia rentan ketipu. Ya seperti Nabi Allah Adam. Nabi maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Setan sumpah atas nama Allah. Nabi Adam beranggapan bahwasannya setan tidak mungkin bohong. Karena aku Nabi Adam maksudnya, kalau sumpah atas nama Allah tidak akan bohong. Ternyata kan ditipu sama setan. Makanya di sini, kalau kita kerja, kalau ketipu, ya diurusi kalau bisa. Kalau tidak bisa, syukur dalam hati. Untung ya bukan ana yang nipu, tapi ana yang ditipu. Untung ya ana tidak berbuat jelek seperti perbuatan orang ini. Gitu lah. Ya hidup Pak, resiko sudah. Oh jadi ngomong urip. Lek kepingin enak toh ojo urip di dunia, di akhirat engko. Di surganya Allah. Ya, kalau di dunia ya pastilah. Gitu. Sudah sampai buka mulutnya masuk itu ular, ya. Masuk sampai ketemu orang tanya yang mau bunuh ular itu. "Hei Muhammad," katanya. "Kamu apa ini tahu ndak bertemu ndak dengan musuhku?" "Siapa musuhmu?" katanya. "Musuhku itu ular itu loh." "Oh, enggak tahu ana. Aku enggak tahu." Enggak tahu. Gara-gara ngomong seperti itu, katanya yang baik ya. Ibnu Humair ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar sampai berapa? 100 kali. Padahal hukum dalam syariat itu kalau seseorang tadi itu berbohong, tapi untuk menyelamatkan jiwa, tidak apa-apa. Cuma dasarnya orang baik, tidak ngelihat, namanya bohong, tidak boleh. Tapi menyelamatkan, ngucapkan, "Kamu tahu tidak musuhku?" "Siapa musuhmu?" katanya. "Ular." Padahal dalam perutnya ya ularnya. "Oh, tidak tahu ana." Tidak tahu. Gara-gara itu dia minta ampun sebanyak 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Sudah. Kemudian berlalu orang tadi itu, si ular tadi itu mengeluarkan kepalanya dari mulutnya ini, bayang nanti. Jadi ulone metu mulutnya Muhammad Ibnu Humair ya. Ibnu Humair ini. Kemudian si ular ngomong apa? "Hei Muhammad Ibnu Humair, lihatan. Orang yang nyari aku itu sudah pergi enggak?" Dicari sama di tolek-tolek ini, menoleh siapa Muhammad Ibnu Humair, dikatakan enggak ada orang, kamu selamat sudah. Yang mau bunuh kamu sudah pergi. Kemudian aku mengatakan kepada siapa itu, ular tadi itu, sudah tadi, "Lam aro ahadan." Jika kamu mau keluar sekarang. Keluar ya. Sudah kamu aman. Aku sudah ngelihat tidak ada orang pun. Ini. Apa katanya ular? Dasar ulo. Ya, dasari ulo. Dasarnya ular sudah. Ya. Apa ngatakan? "Al-an ya Muhammad, Ar-an ya Ibnu Humair, pilihan.
Satu di antara dua. Aku mematoki hatimu atau jantungmu. Aku buat lubang biar aku masuk ke sana dan aku keluar dari perutmu. Aku tinggalkan kamu tanpa mati. Pilih yang mana? Aku matok jantungmu atau aku lobangi dari perutmu tadi itu aku keluar. Ya mati, Rek. Katanya Muhammad bin Humair, Subhanallah, ya Subhanallah, ainal ahda alladhi ahadti ilayya, wal yaminu alladhi halaftihi, wa ma asra'a ma nasaitihi. Subhanallah, mana sumpahmu? Mana janjimu? Katanya kamu tidak akan bunuh aku. Ya, mana sumpahmu, mana janjimu, Mam? Iya, hilang sudah. Hilang tak berbekas. Selayang pandang. Hilang. Kan ngono kan? Jangan khawatir. Anak itu belum tahu anak apa. Jangan khawatir. Pas wayahe gonge. Wallahu a'lam bisawab. Nah gitu. So, ada yang baper ini perasaannya. Ada pastilah. Ya terserahlah. Semoga tidak seudon sama anak ya. Anak bingungnya kok pas baca ini loh ya. Anda bisa diloncati, anak loncati ini. Kan ada yang baper ini. Sudah. Kemudian ya wis gitu, tidak mau keluar sampai aku tidak akan melupakan permusuhan antara diriku dengan datukmu, dengan nenek moyangmu, Nabi Allah Adam. Iki lho wong elek. Orang elek itu, orang jelek itu, sampai ada doa. Ada anak baca beberapa waktu yang lalu, ada seorang alim, itu pernah doa gini, ya Allah, hilangkan segala kebaikan yang pernah aku lakukan, hilangkan dari pikiranku. Buat aku lupa dengan perbuatan baik yang pernah aku laksanakan. Dan ya Allah, buat selalu ingat perbuatan kesalahanku, baik kepadamu atau kepada makhluk yang lain. Itu doa yang baik. Kalau orang buruk, kebalikannya. Meskipun 10 tahun, 20 tahun, ingat. Ingat apa? Bukan kebaikannya. Ingat ini dulu pernah gini, ini perlu. Datu, aku suruh papat, aku pernah gini, aku. Datu nor papat tuh. Wadah mati-mati udah dia kan. Nututi datu papat. Itu orang buruk. Tidak perlu. Keluarkan. Hah? Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW, pernah suatu saat dicaci maki. Di masjid dicaci maki. Dikatakan apa? Hei Hasan, kamu anaknya Ali ya? Kamu cucunya Ali bin Abi Thalib. Iya betul. Kenapa? Di muka dunia ini tidak ada orang yang paling aku benci melebihi kamu dan kakekmu. Padahal diurut mana ya Nabi loh. Senyum beliau. Dijawab apa? Hei fulan, katanya Sayyidina Hasan. Di muka dunia ini tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi kamu, ayahmu, dan kakekmu. Aku cinta nama nanggon. Merasa dipermainkan ya, merasa. Oh ngelek kan, orang buruk kan merasa. Meludah dia. Sayyidina Hasan diludahi sama orang tadi itu. Kena ke mukanya. Tidak berubah mukanya. Diambil ludah tadi itu, digosokkan ke seluruh badan. Aku telah mendengarkan hadis dari kakekku Muhammad Rasulullah bahwasannya ludahnya orang mukmin obat. Tapi juga praktek orang aku. Paham ini? Langsung orang tadi itu tengkurap, jatuh, nangis, sambil mengatakan, aku saksikan bahwasanya engkau adalah cucunya Nabi. Engkau merupakan kesenangan dari pandangan Nabi. Berubah. Makanya,
Kita orang ini kalau berbuat baik, nunggu respon dari orang, ya tidak ikhlas kan jadinya kan? Tidak ikhlas. Laksanakan berbuat baik. Tapi dia tadi ini gini, tapi dia tadi ini gini. Berbuat baik, semoga keberkahan, keikhlasanmu untuk berbuat baik sama orang tadi itu, perbuatan yang tidak baiknya bisa berubah. Dan kamu dijaga supaya tetap jadi orang baik. Selesai urusan. Tidak ada masalah. Sudah. Sampai cerita tadi itu, dia apa? Baca doa, ya. Apa doanya? Ya Latifu, ultuh bilutfika al-khafiyyi, ya Latifu, bil gudrati allati istawayat biha al-arsh. Falam ya'lam al-arsh aina mustaqirruka minhu illa ma kafaitani hadil hayyah. Yes, itu doanya. Ya Allah yang maha lembut, lembutkan diriku atas dengan segala kelembutanmu yang samar. Wahai zat yang lembut, yang mampu, yang berada di arsh, yang tidak ada mengetahui di mana Allah tersebut di arsh. Ya Allah, selamatkan aku dari ini ular. Tuh, orang baik kan gitu, Pak. Nggak perlu balas, wis. Dilokno wong wis meneng. Tapi ngregetno ati, Beb. Iya, ngregetno ati karena pahalanya inti surga, bukan kipas angin. Surga. Lah masih muridnya ndak gregetno pisan itu lagi. Bengak-bengok ngene ora sing turu. Ku tak tekek ae, ndak oleh, sabar. Iya. Turu ndak? Ndak, malah tak delok. Iya. Harus buat baik ya, nggak boleh. Nggak boleh gampang marah. Makanya nanti besok kalau ndak hafal dengan penjalin dengan ndak hafal ya. Gitu. Wajah ndak berubah meskipun penjalin tetap melayang ya. Sudah sampai apa ini cerita yang mana ini? Aku berjalan, kemudian aku bertemu dengan seorang yang pandangan yang enak dipandang, yang aroma tubuhnya itu wangi, bersih dari kotoran. Orang itu mengatakan kepadaku, salamun alaik, keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Qultu wa alaikassalam ya akhi. Dijawab juga. Qala mali aroka qad taghayyara launuka. Kenapa kamu kelihatan pucet? Ulo, njero ini. Apa yang ndak pucet? Ono ulo nih wetenge nggih. Min aduwin qad dhalamani. Qultu min aduwin qad dhalamani. Aku ini didolimi sama musuhku. Ada makhluk yang musuhi aku. Dia berbuat dolim kepadaku. Qala wa aina adubuka? Di mana musuhmu? Di mana musuhmu? Qultu fi jawfi. Bayang ini. Di mana? Di perut. Ini musuhku sekarang berada di perut. Qala li. Orang itu mengatakan kepadaku, iftah faka. Buka mulutmu. Buka mulutmu sekarang. Fafatahtu fiyya. Fafatahtu fiyya. Maka aku buka apa? Mulutku. Fawadda'a fihi mithla waraqi zaitun akhdar. Kemudian orang tadi itu memberikan seperti apa? Daun buah zaitun, ya hijau. Nggak tahu daun buah zaitun hijau. Diletakkan di mulutku. Sumakola kemudian orang tadi itu mengatakan imdog wa ibla. Ayo kunyah, telan, kunyah, telan dari itu. Fama dautu wa bala'atu. Maka aku pun mengunyahnya dan aku pun menelannya. Qala falam albat illa yasiron hatta maghasani batni. Tidak berlalu waktu yang sedikit kecuali apa? Maghasani batni. Apa maghasa? Mules. Mules sakit perutku gitu lah. Mules. Wadarat fi batni. Ada sesuatu yang gerak di dalam perutku.
Famaramaitu biha min asfalin git'atan. Subhanallah, aku ke belakang, keluar. Terpotong ular tadi itu. Jadi, aku sakit perut, kemudian ketika aku ke belakang, maaf, yang keluar bukan kotoran, tapi ular tadi itu. Dan bukan ular dalam keadaan utuh. Ular tadi itu terpotong. Iya, baik. Paham ini? Fata'alaqtu birrajuli. Maka aku ngejar dia, aku megangi dia, jangan sampai dia pergi. Wa qultu, dan aku berkata, aku bertanya sama dia, ya akhi, man anta? Hei saudaraku, siapa kamu? Alladzi mannallahu alayya bika. Yang Allah telah memberikan pemberian keselamatan melalui perantaramu. Orang tadi itu fadhahika, senyum. Kemudian siapakah dia? Insya Allah pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab.